Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Bisa dengar suara saya? Selamat siang, Pak. Dengar, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke. Apa bisa dengar suara saya? Wifi? Iya, bisa, Bagus. Pak. Bisa, Pak. Bisa dengar, Pak. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Siapa? Siapa? Apa dia tidak kedengaran suaranya? Bisa, Pak. Bisa dengar, Pak. Bisa dengar suara saya kah? Aduh, sepertinya enggak. Apakah bisa dengar suara saya? Bagus. Bagus, Wardanu. Iya, Pak. Selamat siang, apakah bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ada Bisa suaranya. dengar, Pak. Oke. Yang menggunakan dua perangkat, silakan salah satunya dimatikan ya. Mungkin dari Endan ya. Endan, silakan matikan salah satu suara perangkatnya. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Apakah sudah ada yang mengenal saya di sini? Belum. Ah, ini Siti nih, anak PA saya ini, Siti sama Aneta. Oke. Jadi, Ini apa? Panggilnya. bagaimana kabarnya semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik Puji ya. Tuhan, baik, Pak. Dan tolong semuanya di kameranya di on ya. Tidak ada kamera yang off. Kalau ada tipe-tipe mahasiswa yang kuliah sambil main game, tidak usah lakukan sama saya ya. Ini Immanuel mana ini kameranya? Ya, hadir, Pak. Nah, Daud lagi, Elsie, Maeta. Yang ketua jurusan siapa itu dari? Si Fadlika. Yang mana orangnya ini? Ah, ini mengaku-ngaku WA saya ketua jurusan dia. Yang betul itu apa? Ketua tingkat ya? Ketua angkatan, Pak. Ah, ketua angkatan juga boleh kalau ada beberapa kelas. Ini kalau nggak salah angkatan 2021 cuma satu kelas ya? Iya, Pak. Nah, Ya, Pak.
Jadi Fadlika, saya kaget kemarin, saya pikir ketua jurusan dari STKIP Biak. Oke, untuk teman-teman dari STKIP atau STIKIP ya sebutnya? Iya, Pak. STIKIP. STIKIP Biak bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik, Pak. Ah, bagus. Baik, Jaringan Pak. aman? Tuhan, aman. Oke. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Hari ini kita hanya diskusi ringan saja terkait perubahan Ini yang akan perubahan untuk pertemuan dari awal sampai dengan TS akan saya isi sendiri, tapi nanti saya coba diskusikan kembali dengan Ibu Irmawati ya. Kan sebelumnya sudah sempat diajar sama Ibu Irma ya? Sudah kan? Ya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Jadi berhubung karena Ibu Irma mengalami kedukaan, ayah beliau telah meninggal dunia, yang mengharuskan dia cuti sampai dengan jangka waktu yang lama. Jadi kita mengambil kebijaksanaan bahwa di awal saya masuk, saya sendiri, dan nanti dimulai dari UTS hingga setelah UTS hingga dengan UAS itu akan diajar oleh Ibu Irma. Oke, sebelumnya perkenalkan saya itu seperti yang tertulis di profil saya ya, Roberto Yorpaung. Itu Putri Ayu kenapa senyum itu? Putri Ayu? Nggak apa-apa, Pak. Kalau mau ngobrol sama temannya, ngobrol aja dulu. Nanti minggu depan baru kita bergabung. Enggak, Pak. Nah. Oke, jadi saya Roberto Merpaung. Dari farmnya sudah tahu kalau saya ini asalnya dari Sumatera Utara. Saya orang Batak, tapi saya lebih senang dipanggil Pak Marpaung. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin mengecek sosial media saya, bisa diketik saja Pak Marpaung, termasuk YouTube-nya nanti. Jadi saya tidak akan berceramah untuk memberikan materi-materi perkuliahan. Saya akan lebih mengutamakan teman-teman semua, baik itu yang di Unmus ataupun yang di Biak, untuk bisa melakukan independent learning. Anet, apa itu independent learning? Kalau Rizky Ditya. What is it, independent learning? Nah, bagaimana kalau Isnatul Syahrul? Immanuel, apa itu independent learning? Immanuel. Panggilnya Immanuel atau Immanuel? Masih mute Immanuel. Oke, jadi independent learning itu adalah pembelajaran yang dilakukan peserta didik secara mandiri. Jadi dalam independent learning ini yang paling diutamakan itu adalah inquiry learning, di mana peserta didik itu mencari dan menemukan sendiri ilmu atau pengetahuan yang akan dikuasai. Jadi sekarang ini tidak saatnya lagi bagi seorang pengajar ataupun seorang guru ataupun seorang dosen
untuk melakukan ceramah tentang materi-materi pembelajaran. Karena dalam kurikulum 2013, baik itu kurikulum pendidikan maupun kurikulum pendidikan tinggi, menyarankan untuk menggunakan metode pembelajaran model diskusi, kemudian contextual teaching and learning, inquiry learning, dan juga satu lagi problem based learning atau project based learning. Oke. Jadi nanti untuk bisa mengakses materi-materi yang akan kita pelajari, saya akan upload video-video pembelajaran ke YouTube, kemudian mengupload ke LMS sumber belajar yang saya susun sendiri dalam bentuk PDF. Jadi nanti teman-teman silahkan melakukan pembelajaran sendiri. Nah, untuk mengecek, nanti untuk mengetahui apakah rekan-rekan di sini membacanya atau tidak, ada caranya nanti. Jadi bagi yang suka berbohong nanti belajar berbohong dulu ya. Karena yang akan Anda bohongi ini mantan pembohong. Oke? Jangan baku tipu. Oke. Saya mau dengar dulu karena saya belum kenal semua ini. Yang dari Biak kenapa keluar semua ya? Masih ada kah? Yang dari Biak? Ada, Pak. Oh, masih ada. Oke, saya mau dengar dulu. Yang dari Biak, Pak. Masih ada, Pak. Perkenalkan dirinya. Cukup sebutkan nama, terus asal universitas, terus jurusannya apa, kenapa ambil jurusan itu. Asal universitas, juga asal daerahnya, kemudian alasan kenapa mengambil jurusan itu. Oke? Saya akan mulai dari Anet. Silakan Anet. Perkenalkan, nama saya Netanel Cukmekma, asal dari Maluku, jurusan pendidikan matematika, alasan masuk matematika karena suka matematika. Terima kasih. Oke, Anet. Rencana setelah lulus mau ngapain Anet? Jadi guru, Pak. Oke, berikutnya Endan. Silakan Endan. Oke, sudah? Sudah? Oke, kalau sudah yang berikutnya Feren. Perkenalkan, nama saya Ferencia Lemeriwa, asal Maluku, Universitas Musa Mus Merauke, jurusan pendidikan matematika. Alasan saya mengambil matematika karena matematika adalah mata pelajaran terfavorit saya dan saya ingin mengembangkannya lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anom Bagus Wardanu, asal suku Jawa, jurusan matematika. Alasan masuk jurusan matematika karena suka menghitung dan ingin mengembangkan. Terima kasih. Oke, bagi para wanita nggak usah nanti menikah sama Bagus ini, dia perhitungan. Oke, selanjutnya Siti Anissa. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Jemat. Biasa dipanggil Nisa. Asal dari Universitas Musa Mas Merauke, jurusan pendidikan matematika. Alasan kenapa saya mengambil jurusan ini karena menurut saya matematika itu seru dan menyenangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Nisa. Rizky.
Perkenalkan, nama saya Rizky Ditya Juliansyah, asal suku Jawa. Saya dari Universitas Musamus, jurusan matematika. Saya masuk matematika karena suka matematika. Oke, thank you Rizky. Elista. Perkenalkan, nama saya Elista Feraldi Sayatian, asal suku Ambon Kinamarin, asal Universitas Musamus, jurusan pendidikan matematika. Alasan saya di jurusan pendidikan matematika karena saya ingin membuktikan teman saya menganggap matematika itu seru untuk dipelajari. Terima kasih. Oke, bagus. Isnatul. Berikutnya Isnatul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnatul Syahru, biasa dipanggil Isnatul, asal suku Jawa, Universitas Musamus, jurusan pendidikan matematika. Alasan mengambil jurusan ini karena memang menyukai. Sekian dan terima kasih. Kemudian Rifai. Perkenalkan semuanya, nama saya Rifai Zainul Abidin, asal suku dari Jawa Timur. Saya dari Universitas Musamus, jurusan matematika. Alasan saya masuk jurusan matematika karena menyukai pelajaran matematika. Sekian dan terima kasih. Oke, good. Elsie. Selamat siang, perkenalkan nama saya Elsie Maita, asal suku Toraja dari Universitas Musamus Merauke. Alasan saya mengambil jurusan matematika karena menyukainya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Putri Ayu. Perkenalkan semua, nama saya Putra Lestari, asal dari Jawa. Saya sekolah di Universitas Musamus, jurusan pendidikan matematika. Alasan karena saya suka matematika. Oke. Olivia Animong. Perkenalkan, nama saya Olivia Animong, asal Universitas Musamus, jurusan pendidikan matematika. Alasan saya memilih jurusan matematika karena saya menyukai matematika. Makasih. Ini sepertinya alasannya itu copy paste semua ini. Ya, kasih alasan yang bervariasi sedikit dulu. Nah, ini ketua jurusan ini. Silakan. Saya Bapak. Ketua jurusan siapa ini? Fadlika. Silakan. Fadlika. Wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak, biasa dipanggil Caca, asal Jawa Tengah, asal Universitas Musamus, jurusan pendidikan matematika. Alasan saya masuk di pendidikan matematika karena hobi di bidang itu. Hobi Terima ya? kasih. Hobi. Luar biasa ini. Ini bisa jadi lulusan summa cum laude nanti. Lulusan terbaiknya terbaik. Karena jurusan sendiri sudah jadi hobi. Oke, berikutnya. Tidak ada nama. Realme C11. Ini endorse ya? Tidak? Saya Bapak. Nah, namanya siapa ini? Kenapa? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Maria Durgadini Hilaha, asal suku Ambon, Papua, asal Sekolah Tinggi STKIP Biak. Alasan saya mengambil jurusan matematika karena saya ingin mengganti ayah saya untuk menjadi guru matematika, dan saya juga ingin mendalami soal belajar matematika, Bapak. Oke, good. Mewarisi pengabdian sang ayah. Ayah ngajar di mana? Biak juga. Di di Biak, Bapak, di SMP Negeri 4 Biak. Oh, Biak Numfor atau Biak apa? Biak kota, Bapak. Biak Biak Numfor. kota. Biak dengan Numfor itu beda, Bapak. Ya, tapi kan orang biasanya bilang Biak Numfor dan Biak kota kan? Nah. Iya.
Iya, Bapak. Oke, silakan. Sekarang Vidya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Vidya Dewi Lestari, bisa dipanggil Vidya. Saya dari suku Makassar, Jawa, asal Universitas Musamus, jurusan Pendidikan Matematika. Alasan saya mengambil jurusan Pendidikan Matematika karena dari kecil saya senang hitung-hitungan. Terima kasih. Oke, senang hitung-hitungan. Tapi jangan jadi orang yang perhitungan ya. Iya, Pak. Oke, sekarang Immanuel. Biasanya nama Immanuel ini nakal-nakal. Silakan Immanuel, nyalakan dulu mic-nya. Selamat siang Pak dosen dan teman-teman. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Immanuel Matius Naresi, biasa disapa Noel. Saya dari Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, suku Tanimbar. Saya dari Universitas Musamus Merauke. Alasan saya mengambil jurusan matematika adalah yang pertama, matematika adalah pilihan saya. Yang kedua, karena saya senang menghitung. Dan yang ketiga, saya ingin menggantikan almarhum bapak tua saya, karena dia juga seorang guru matematika. Terima kasih, Pak. Oke, good. Mantap. Ternyata dia bukan nakal ya, tapi dia orang baik. Oke, berikutnya Cynthia. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dini Arsenda. Asal suku saya Jawa Timur. Asal Universitas dari Samus, jurusan Pendidikan Matematika. Alasan saya mengambil pendidikan matematika karena suka sama pelajaran matematika. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Atika dari Universitas Musamus Merauke. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika. Alasan saya mengambil pendidikan matematika itu karena salah satunya saya menyukai matematika dan matematika itu sebagai pelajaran dasar. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bernadetta. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Anastasia Ambiweng. Saya berasal dari suku Muyu. Saya dari Universitas Musamus, jurusan matematika. Alasan saya masuk dalam jurusan matematika karena mengikuti jejak orang tua saya, mengikuti menjadi guru matematika. Dan itu sangat pelajaran matematika. Ya, dan terima kasih. Terima kasih. Orang tua guru di Mindiptan atau Bovendigul? Bovendigul di distrik Waroko. Waroko ya. Oke. Oke, yang ini tidak ada nama ini. Oppo A1K. Kakak, yang baju batik hijau. Nah, yang senyumnya manis itu. Silakan. Belum nyala mic-nya deh. Oke. Silakan. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Saya Windy Destinore, asal dari Papua. Oke. Matematika. Oke. Sudah? Oke, terima kasih. Riva tadi sudah ya? Belum? Riva tadi sudah belum? Riva? Bapak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Endan Aim sudah? Sudah, Bapak. Kalau Maria? Sudah juga, Pak. Sudah juga. Berarti sudah semua ya? Atau masih ada yang belum? Bapak, kita di STKIP Biak kebetulan ada teman yang mengikuti perkuliahan di hari ini, tapi tidak mempunyai Android, Pak. Jadi ada berapa teman di sini, Pak? Mungkin bisa lewat kita punya Android, mereka bisa sendiri, Pak. Bagaimana? Kita di STKIP Biak ada beberapa teman yang memiliki
Android, Pak. Tapi mereka hari ini ada mengikuti perkuliahan dengan pihak Musamus, Pak. Jadi Pak, mereka bisa memperkenalkan diri lewat HP Android kita. Bisa. Silakan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Plena Dimara, asal saya dari Biak. Alasan saya masuk di jurusan matematika karena saya menyukai. Oke, karena suka matematika ya. Oke, yang berikutnya masih ada. Daud, sudah tadi Daud belum? Daud. Lalu Perkenalkan, saya Daud Sore. Ya, silakan. Selamat sore. Dari Biak. Alasan saya masuk matematika karena saya ingin menjadi guru matematika. Oke, good. Menjadi guru matematika. Bukan karena suka-suka ya, tapi memang punya visi untuk menjadi guru matematika. Good. Lalu Teguh ini. Namanya Laura Brabar, asal di Biak. Oke. Permisi, Pak. Udah lupa. Dulu yang datang dengan masuk. Ya, silakan. Lanjut. Pak, sebentar baru pulang antar adik. Saya bisa pakai seragam dulu nggak? Sebentar. Oke, silakan. Oke, Pak. Makasih. Nanti pakai baju ya. Jangan sampai enggak pakai. Iya, Pak. baju. Iya. Iya, Pak. Habis. Silakan. Yang tadi. Yang di samping Bung Daud. Sudah? Oke, kalau sudah. Kita tunggu lalu, sambil menunggu lalu. Jadi, saya tadi konsultasi dengan ketua tingkatnya bahwa ada 10 topik bahasan yang sudah dipaparkan oleh Ibu Irma ya. Tadinya 5 diantaranya dibawakan oleh Bu Irma, tapi karena beliau berhalangan karena kedukaan, maka di rolling yang tadinya Ibu Irma di awal, mulai sekarang saya yang di awal, kemudian mungkin Ibu Irma yang akan melanjutkan hingga akhir semester ya. Oke, silakan Teguh. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Oke, ini nama sama apa, Pak? Alasannya? Ya. Oh ya. Nggak usah Perkenalkan nama saya, ya. Nggak usah kenalkan nama tua, namamu saja. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Lalu Teguh Primadana. Biasa dipanggil Lalu, biasa dipanggil Teguh. Alasan saya masuk pendidikan matematika yaitu karena saya ingin memperdalam ilmu matematika saya. Karena saya juga suka di pelajaran matematika sejak SD, SMP, dan sekarang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu, Pak. Oke, good. Oke, terima kasih semuanya sudah perkenalkan diri. Sebelum melanjutkan, apakah ada pertanyaan tentang perkenalan hari ini? Tadi yang angkat tangan siapa? Yang raise hand. Siapa? Ada tadi yang raise hand. Sudah diturunkan kembali. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, saya lanjutkan.
Tadinya Ibu Irma akan masuk mulai dari materi hakikat manusia dan pengembangannya, hakikat pendidikan, unsur-unsur pendidikan, landasan dan asas-asas pendidikan, kemudian aliran-aliran pendidikan. Nah, itu nanti akan dibawakan Ibu Irma di pertemuan setelah UTS ya. Nanti untuk topik ke-6 sampai ke-10 akan kita bahas di awal ini, dari pertemuan 1 sampai ke-6 mungkin. Nah, untuk yang musamus, di musamus ini, apakah kita bisa bertemu tatap muka? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa? Oke. Ini, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau bisa tatap muka, kita akan bertemu tatap muka. Untuk jadwalnya saya silahkan, mana ketua jurusan tadi? Fadlika ya? Caca? Caca nanti Ya, Pak. silakan hubungi saya ya, terkait dengan jadwal ini pertemuan kita. Nah, untuk yang teman-teman yang di BIAK bagaimana? Lancarkah? Bisa, bisa online. Bisa, Pak. Oke. Jadi untuk teman-teman yang di BIAK dari 16 pertemuan nanti itu tidak akan bukan 16 ya. Dari 8 pertemuan awal yang untuk saya itu tidak akan 8 kali sinkronus. Sinkronus artinya tatap muka jarak jauh, pertemuan jarak jauh. Jadi akan ada nanti beberapa pertemuan yang hanya independent learning. Jadi saya akan upload videonya, kemudian saya share materinya via LMS Moodle ya, LMS Moodle. Nah, setelah itu rekan-rekan semua dari BIAK bisa belajar sendiri, baik itu dari laptop, dari manapun nanti. Karena saya lihat kalau kita tatap muka langsung secara virtual itu akan ada banyak masalah. Ada yang masalah jaringan, ada yang masalah perangkat dan sebagainya. Nah, untuk itu nanti kita tatap mukanya sekitar tatap muka online ya. Hanya sekitar 4 meeting saja, 4 pertemuan. Sisanya silahkan nanti rekan-rekan yang dari BIAK untuk belajar mandiri. Belajar nanti saya sudah kembangkan satu website juga. Kemudian untuk pemaparan materi nanti bisa ditonton di platform YouTube. Dan untuk materi-materi berupa e-book atau berupa PDF nanti bisa di-download di LMS Moodle. Nah, ini bisa ditonton dan di-download oleh kedua mahasiswa, baik itu dari Muswamus ataupun dari STKIP BIAK. Oke. Nah, nanti kalau pertemuan kita akan menggunakan metode diskusi. Jadi kalau pertemuan kita nggak akan membahas lagi materi yang akan kita bahas ya, tidak akan kita bahas lagi secara virtual. Nanti kita di pertemuan virtual itu hanya berdiskusi tentang materi yang sudah dipelajari secara mandiri. Jadi bagi teman-teman semua silahkan dilatih dirinya sekarang untuk belajar mandiri. Jangan menunggu materi yang dari dosen. Jadi harus bisa menemukan materi-materi di berbagai sumber ya, baik itu sumber fisik maupun yang ada di internet. Nah, rata-rata teman-teman di sini kan sudah memiliki literasi digital yang katanya generasi TikTok ya, generasi TikTok. Ini generasi apa? Y ya? Generasi Y ya ini? Atau Z sudah? Atau Alpha mungkin? Akhirnya nanti dipelajari. Itu akan kita pelajari di topik peserta didik nanti. Akan ada standar nasional pendidikan, di situ akan kita pelajari mana yang disebut baby boomer, mana yang disebut milenial, mana yang disebut generasi Y, Z, dan sebagainya. Nah,
Ini silahkan dicatat untuk materi yang akan kita bahas bersama Pak Marpaung. Yang pertama, silahkan dicatat masing-masing. Yang pertama itu fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Kemudian standar nasional pendidikan. Sudah? Standar nasional pendidikan. Kemudian permasalahan pendidikan. Kemudian Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir, pendidikan dan pembangunan. Oke. Untuk yang di BIAK, dari BIAK berapa orang ya? Yang dari BIAK? Iya. Ada ketuanya di sini kah? Kita yang di BIAK. Ya, Ada, silakan. Pak. Silakan Maria. Ada. Silakan Maria. Bapak kita yang mengikuti kegiatan kuliah dengan Musamu sekarang ada berjumlah 7 orang, Pak. Oh, 7 orang. Iya. Maksudnya yang terdaftar? Semuanya berjumlah 16 orang, 16 tapi orang. yang terdaftar ada 16 orang, Bapak, tapi yang hadir cuma 7 orang saja, Bapak. Oke, yang hadir hari ini cuma 7 orang ya. Oke, Fadlika, silakan di-share absennya Fadlika di kolom chat. Sambil diisi absennya ya, teman-teman. Untuk Musamu sendiri berapa orang? Musamus, cacat. Ada 27. 27? Iya, Pak. Oke, 27. Berarti 16, 27. Nanti saya akan bagi kelompoknya karena kita akan diskusi, belajar dalam kelompok dan juga berkarya dalam kelompok. Jadi mulai sekarang teman-teman ini calon-calon guru masa depan dan bahkan ada calon dosen di sini saya lihat itu harus mulai sekarang harus belajar untuk berkolaborasi. Oke? Collab ya, collab. Tidak zamannya lagi saat ini untuk bersaing-saingan. Bisa bersaing, tapi jikalau temannya lebih maju, tidak usah berkecil hati. Karena saya yakin masing-masing itu punya bagian. Jadi setelah selesai pembelajaran ini, bukan hanya ilmu, bukan hanya pengetahuan tentang pendidikan yang akan Anda dapatkan, tapi juga soft skill berupa skill untuk berkolaborasi, bersinergi, dan juga public speaking yang bagus, serta literasi digital. Jadi siapkan diri. Di sini sudah pada punya channel enggak? Channel YouTube? Belum? Belum punya? Belum, Pak. Nah, nanti silakan buat channelnya dengan nama sendiri. Karena di akhir nanti ada project untuk buat video. Sekarang ini sudah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ada videonya? Sudah. Nah, tentang apa itu lalu? Lagu, Pak. Lagu? Aduh, berarti tidak sinkron dong dengan ini, jurusannya. Lagu untuk nanti LC dihapus, kah? Pak. Nanti. Lagu untuk LC kah? Bukan. Bukan. Oh, baru untuk siapa? Untuk Bukan, Pak. Putri Ayu. Bukan juga. Channel lama, Pak, dari SMP. Bukan, oh, bukan. Dari SMP. Sudah channel lama. Oke, nanti tidak usah dihapus, nanti buat email baru saja. Sayang kan kalau misalnya sudah berpenghasilan YouTube-nya ya. Cuma 15 subscriber. Oh, cuma 15, berarti belum itu. Iya, Kak. Ya, silahkan dihapus kalau begitu. Nanti
kalau teman-teman yang ingin melihat channel saya, silakan ketik di YouTube itu Roberto Marpau. Roberto Marpau. Itu channel lama tentang traveling ya. Yang mau travelingan bersama saya, silakan dilihat saja videonya. Oke. Jadi nanti kalian ini akan ada satu project. Karena kita akan implementasikan juga project based learning di sini, di mata kuliah ini. Project untuk membuat video pembelajaran. Nanti akan kita atur topik-topiknya. Kemudian untuk tugas kelompoknya juga demikian. Untuk yang Musamus, itu ada project. Kemudian kita akan upload ke YouTube hasil dari diskusi teman-teman itu, nanti akan dibagi kelompok ini ya, yang ada di sini ya. Setelah dibagi kelompok, membuat project, kemudian di kelas kita akan bahas, kita argumentasikan antar kelompok supaya public speaking-nya tetap terlatih. Oke? Sejauh ini ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini Pak, apa? Absennya ini kalau tidak ada NPM ini tidak jadi masalah kah, Pak? Di BIAK tidak ada NPM ya? Iya, saya belum ada NPM, Pak. Bikin saja angkatan berapa? Oh, siap, Pak. Oke. Taruh ini, Bapak. Kenapa, Emmanuel? YouTube, nama YouTube. Roberto Marpau. Roberto Marpau. Saya ketik di chat ya. Boleh, Bapak, saya mau bertanya, boleh mengulang materi yang nanti Siapa yang bicara? Siapa yang Saya bicara? Maria, Pak, dari STKIP Biak. Ya, silakan. Bapak boleh mengulangi materi-materi yang akan diberikan, soalnya tadi saya kurang mendengar dengan baik, Pak. Oke, ini untuk yang di BIAK ada grupnya. Grup WhatsApp. Bagaimana, Pak? Grup WhatsApp-nya ada, WhatsApp, grup WA. Ada, Pak. Ada, silakan nanti masukkan saya ke dalam ya. Siap. Nah, nanti saya share di grup. Nomor saya ini. Oke, sudah? Lihat di kolom chat. Saya sudah share nomor saya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, siapa tahu di sini masih malu-malu, silakan tanyakan via WhatsApp. Siapa? Oke. Ada yang lain? Mungkin Putri Ayu dari tadi senyum-senyum. Enggak senyum, Pak. Tadi di awal senyum-senyum. Enggak, Pak. Ini cuma tebar persona, Pak. Oh, tebar persona. Tidak, Pak. Sembarang saja Noel nih. Yo. Tebar persona untuk bagus kah? Bukan, Pak. Oh, bukan. Bukan, Pak. Jangan sama Rizky. Kiki mana Kiki? Pak. Oke. Ayo, yang punya pertanyaan siapa lagi? Untuk Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, bagus. Satu semester atau cuma? Kenapa, bagus? Ini pembentukan kelompoknya untuk satu semester? Nah, untuk setengah semester sampai UTS, tapi kalau misalnya Ibu Irma nanti mau lanjutkan, silahkan ya. Tapi untuk saya sendiri, selama saya mengampu mata kuliah ini, itu berlaku. Gitu, bagus. Ini saya senang kalau mahasiswa ini banyak bertanya. Oke, yang lain?
Izin bertanya, Pak. Siapa ini? Putri Ayu. Ya, Pak. Berarti Silakan. kita yang di Universitas Musamus nih mulai tatap mukanya kapan ya, Pak? Yang Minggu mata depan. pendidikan. Minggu depan. Minggu depan. Oh, Yes. baik, Pak. Makanya ini make up-nya bikin tebal supaya tahan sampai siang toh. Jangan terlalu serius ini, Elista. Pak, Ya. izin bertanya. Ya, silakan Bagus. Wah, pembentukan kelompoknya ini campur dengan universitas dari Biak atau Musamus saja, Pak? Ya, bagaimana yang dari pihak? Mau dicampur atau bagaimana? Mungkin teman-teman yang dari Biak ini kan tidak semuanya memiliki HP Android. Jadi sepertinya kurang memungkinkan untuk digabung. Jadi nanti kelompoknya yang di Biak bersamaan dengan yang di Biak juga. Sedangkan yang dari Musamus itu juga dari Musamus ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya mau dengar dulu pertanyaan dari Rizky nih, Rizky. Orang Sota toh? Rizky, silakan Rizky. Masa nggak ada pertanyaan? Atau yang lain yang ada pertanyaan ada, Pak. silakan. Yang lain? Ruth ya, mau bertanya Ruth. Silakan Ruth. Mau bertanya? Tidak. Iya. Tidak ada. Septi mungkin, Septi. Silakan Septi. Tidak ada. Atau Olivia Animong. Siap, tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akan bertanya. Waktu Ibu Irma kemarin, sudah masuk materi atau masih perkenalan? Ibu Irma cuma Masih perkenalan, Pak. Masih perkenalan, Pak. Terus apakah sudah dibahas tentang scoring sistemnya, sistem penilaiannya? Apa saja yang dinilai? Sudah. Jadi sudah tahu kan partisipasinya kan? Iya, Pak. Nah, jadi semakin sering bertanya, itu nilai partisipasinya semakin bagus. Kalaupun itu misalnya memprotes dosen itu bagus. Selama protesnya itu masuk akal. Oke? Nah, kemudian untuk mata kuliah ini sudah dibahas toleransi keterlambatan berapa menit? Sudah. 15 kan? 15 menit, Pak. Nah, Dulu kan 15. jadi kalau apalagi yang dari Musamus ini nanti siap-siap minggu depan jangan coba-coba terlambat. Ya. Karena kalau Anda terlambat lewat dari 15 menit silakan masuk tapi dianggap tidak hadir. Mungkin bisa bertanya kepada kakak tingkatnya bagaimana saya melatih kedisiplinan untuk calon-calon guru ini. Karena kalian kan nantinya akan menjadi guru-guru, memajukan SDM-SDM di Papua ini. Nah, salah satu kunci dari kemajuan SDM itu adalah kedisiplinan. Bagaimana Anda semua ini mendisiplinkan peserta didik kalau diri Anda sendiri belum bisa disiplin? Ya kan? Nah, untuk itulah saya bukan otoriter, tapi itulah cara habitualize, membiasakan diri untuk disiplin.
Jadi memang awalnya nggak enak ya untuk mendisiplinkan itu. Tapi kalau sudah terbiasa disiplin, akan jadi tidak enak kalau tidak disiplin. Ya kan? Ini siapa yang sudah punya suami atau punya istri di sini? Angkat tangan. Tidak ada. Yang dari Biak, teman-teman dari Biak, belum punya suami, belum punya istri? Belum. Belum ya? Yang punya... Kami dari pihak, kalau dari pihak, Bapak, kalau dari pihak, kami yang sudah berkeluarga ada 2 orang, Pak. Saya salah satunya, Pak. Oh iya, Ibu Maria, saya mau tanya. Nah, kalau sudah terbiasa dengan Pak Tua toh, bagaimana rasanya kalau tiba-tiba Pak Tua itu dapat kerja atau Ibu Maria kerja keluar kota? Bagaimana rasanya hari-hari Ibu Maria itu tanpa suami? Ya, awalnya tidak terbiasa, Pak, tapi lama-kelamaan akan jadi terbiasa. Nah, seperti itu kurang lebih kedisiplinan itu. Memang awalnya sakit atau kurang enak, sampai-sampai ngebut di jalan, tapi lama-kelamaan justru kalau tidak disiplin itu jadi tidak enak, ya kan? Iya, betul. Misalnya Putri Ayu nih, sudah terbiasa misalnya pacarnya WA pagi-pagi, sayang makan apa, sayang lagi ngapain misalnya. Nah tiba-tiba dia ghosting nih, Pak Tua nih, ghosting dia. Langsung aneh kan rasanya kan, ya kan Putri Ayu? Tidak ada pacar, Pak. Ah, masa tidak pernah? Tidak ada. Tapi pernah toh? Atau bagus, bagaimana bagus? Setuju nggak yang saya bilang itu? Bagaimana, Pak? Yang sudah terbiasa di WA pagi-pagi, tiba-tiba ghosting dia, gimana? Ya, Feren. Setuju, Feren? Bagaimana, Pak? Kalau tiba-tiba nge-ghosting si dia itu rasanya kayak bagaimana gitu? Nah. Saya belum pernah main ghosting, Pak, jadi saya tidak tahu. Oh ya, ya. Berarti sini mahasiswa baik di sini. Oke lah. Saya mau bertanya dulu kepada teman-teman, semua teman-teman di sini. Menurut teman-teman semua, apa itu yang dimaksud dengan pendidikan? Ayo. Pendidikan. Apa itu? Pendidikan. Ayo, Sarana pembelajaran, Pak. Sarana pendidikan pembelajaran. adalah sarana pembelajaran. Oke. Kemudian ada lagi? Good. Itu sarana pembelajaran. Ada lagi yang mau coba? Maria? Apa itu pendidikan? Wih, begitu saya bilang Maria langsung hilang. Menurut saya pendidikan itu pengubahan sikap kita menuju kita mendewasakan kita. Oke, pendidikan proses mendewasakan. Good. Ada lagi? Izin, Pak, menjawab. Yes. Tempat menimba ilmu dari dasar, menengah, hingga tinggi. Oke, good. Tempat menimba ilmu. Saya, Pak, silakan. dapat meningkatkan pengetahuan, terus apa lagi ya? Pokoknya memperluas wawasan, Pak. Memperluas wawasan. Perluas wawasan. Iya, memperluas wawasan. Oke. Jadi pendidikan itu adalah, kalau dalam ilmu linguistiknya, adalah suatu kata benda yang artinya proses
untuk memanusiakan manusia. Itu singkatnya. Oke. Jadi kalau manusia yang tidak pernah mendapatkan pendidikan, itu belum manusia. Ada nggak di dunia ini manusia yang tidak mendapatkan pendidikan? Ada? Ada? Semuanya itu di dunia ini pasti mendapatkan pendidikan. Jadi ada yang namanya pendidikan formal, non formal, dan juga informal, ya kan? Nah, kalaupun dia tidak pernah bersekolah di sekolah formal, ya pasti dia pernah dididik sama orang tuanya ataupun pengasuh atau apapun itu. Nah, jadi pendidikan itu bisa diartikan secara sederhana sebagai proses memanusiakan manusia. Siapa di sini yang sudah pernah membaca profil pelajar Pancasila? Angkat tangan. Profil pelajar Pancasila. Oke. Tugas pertamanya. Tugas pertama, ini untuk semua. Tugas pertama, baik dari Musamus ataupun STK IP Biak. Silakan Anda mencari profil pelajar Pancasila dan uraikan satu persatu. Silakan cari tentang profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, dan uraikan satu persatu, dikumpul minggu depan. Dikumpul minggu depan, diketik dalam ketik dalam Word, kemudian dikonversi ke PDF ya, baru diserahkan ke email saya. Email saya nanti saya kirimkan. Caca, mana Caca ini? Sudah keluar Caca? Sembunyi. Caca, nanti silakan masukkan saya ke grup ya. Baik, Pak. Nah, nanti saya akan bagikan sekalian kelompoknya di sana. Yang dari Biak juga jangan lupa. Siap, Pak. Dan di situ nanti saya share kontak saya termasuk email untuk pengiriman tugas-tugas nantinya. Pengiriman kapan, Pak? Pengumpulan Sebelum tugas, Pak. Sebelum hari Senin minggu depan. Sebelum hari Senin minggu depan. Berarti paling lambat hari Minggu. Tanggal berapa itu hari Minggu? 10. Tanggal 10. Pak. Pukul 11, pukul 23.59. Lewat dari situ dianggap terlambat ya. Dan ada pertanyaan sejauh ini? Sudah, Pak. Ukurannya ditentukan, Pak. Ukuran apa? Ukuran huruf, Pak. Ukuran tulisan Itu hurufnya. kita pakai akademik saja ya. Biasanya ukuran hurufnya 12, fontnya 12, terus Times New Roman, jenis hurufnya Times New Roman, spasinya, line space-nya, line spacing-nya 1,5, terus margin-nya 3, kiri kanan 3, atas bawah 3. Oke. Yang penting jangan lupa tulis nama dan NPM ya. Nama dan NPM. Kalau yang tidak ada NPM, tulis apa, Pak? Yang angkatan saja. Tulis nomor rekeningku saja. Oke, silakan tulis nama nomor angkatan saja, tahun angkatan. Manuel.
Namanya panggil Ima atau Noel? Noel Pak, bukan Ima. Ima itu. Bukan Ima. Kalau Ima nanti kan jadi pakai rok itu. Atau jangan-jangan malam-malam jadi Ima, paginya Ima jadi Noel. Kayaknya begitu, Pak. Iya toh? Tidak Pak, kalau Pai boleh Pak, Pai. Pai. Oke. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak lagi? Kalau tidak ada lagi, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Dan jangan lupa ya untuk, ini penting. Untuk yang biak, nanti saya informasikan lagi ya. Kita mungkin akan tetap, tapi yang untuk Caca, yang dari Unmus, apakah bisa dirubah jadwalnya? Ya, apakah bisa dirubah, dipindah jadwalnya? Gimana Pak? Apakah bisa dipindah jadwalnya? Waktunya? Bisa Pak. Bisa kan? Nah, karena tidak mungkin kan nanti saya mengajar offline di Musamus, sedangkan di Biak juga ada kuliah kan, jadi harus dipisah. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada lagi ya? Dan saya hubungi Caca saja untuk kelanjutannya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mohon maaf tadi di awal saya tidak mengajak kita semua untuk berdoa. Tapi semoga dengan berdoa di akhir pertemuan ini tidak mengurangi iman kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu saya mengundang adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, marilah kita berdoa mengucap syukur kepada Sang Khalik menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, teman-teman, adik-adik, rekan-rekan semuanya. Demikian pertemuan kita hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, silakan jangan segan-segan hubungi saya. Karena saya itu bukan militer yang otoriter dan segala macam. Silakan tanpa hambatan, tanpa rasa keseganan. Silakan apapun yang mau ditanyakan, silakan tanyakan saja ya. Nih, tanya Caca ini. Sedangkan Caca saja mengaku ketua jurusan, saya tidak marah. Iya kan Caca? Iya Pak. Walaupun saya kaget sebenarnya. Saya dalam hati saya bilang, ini sepertinya dosen baru tidak ada namanya Kazla ini. Ini Ibu Maria sepertinya belum tergantikan, tapi kenapa ada kajur baru ini, ketua jurusan baru? Ternyata maksud dia adalah ketua tingkat. Ketua angkatan ya. Iya Pak. Oke.